Shalom, saudara-saudari dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta adik-adik yang terkasih. Ketemu lagi dengan saya Dinar Syagian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkahnya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, yaitu pertobatan Niniwe. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa mengasihi Niniwe. Pada waktu pertama kali Allah berfirman kepada Yunus untuk menyatakan agar Niniwe bertobat dan dari perbuatan mereka yang tidak baik itu. Namun Yunus tidak mau. Yunus melarikan diri dan dia pergi dari firman yang disampaikan kepadanya. Dia pergi ke tempat lain, tetapi Allah menangkap dia kembali sehingga dia datang kepada orang Niniwe. Ketiga kalanya Tuhan berfirman untuk kedua kalinya kepada Yunus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasa Allah mengasihi Niniwe sehingga dia terus mengajak Yunus untuk menyampaikan firman-Nya bahwa Niniwe akan ditunggang balikan. Dan ketika Yunus menyampaikan itu,
di ayat yang keempat dikatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dan setelah itu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka datang kepada Tuhan dengan anak-anak serta orang dewasa, bahkan kambing, domba, ternak mereka bawa kepada Tuhan dengan mengenakan kain kabung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud di dalam firman Tuhan ini? Niniwe yang begitu luar biasa melakukan dosa dalam kehidupan mereka, sampai Nabi Yunus pun tidak mau menyampaikan pertobatan itu kepada Niniwe oleh karena begitu dahsyatnya kejahatan yang dilakukan oleh Niniwe. Yunus mau supaya Niniwe itu ditunggang balikan oleh Tuhan. Namun Tuhan menghendaki agar Niniwe itu bertobat sungguh-sungguh dari kehidupan mereka yang jahat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun jahatnya kehidupan kita di mata Tuhan, bagaimanapun kotornya kita di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan menghendaki pertobatan kita. Tuhan menghendaki supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk kita boleh bertobat 100% dari kejahatan kita. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini, supaya kita datang kepada Dia, menyembah Dia, melakukan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 10 ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, begitu kasihnya Allah kepada Niniwe ketika pertobatan mereka, malapetaka yang dirancangkan oleh Tuhan terhadap bangsa atau orang Niniwe tidak jadi oleh karena mereka berbalik bertobat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita ini, jika kita datang kepada Tuhan, apapun bentuknya kejahatan dan dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, jika kita berbalik, bertobat sungguh-sungguh, dan mau merubah kehidupan kita yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan pun tidak akan melakukan yang tidak baik kepada kita. Tuhan pun akan memberikan yang baik kepada kita. Tuhan akan menyesal merancangkan malapetaka dalam hidup kita oleh karena dosa kita, jika kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghalau setiap rancangan-rancangan yang jahat dalam kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh mau datang bertobat di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, saya percaya kita dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita sungguh dilawat oleh Tuhan dengan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.